Bab 139. Sebuah ide. Claire Sen kembali sadar, mengelus hidungnya sendiri lalu mundur 2 langkah ke belakang. "Maaf Kak, aku tidak menyangka kamu bisa tiba-tiba berhenti." Davin Ye melihatnya dengan lembut sekilas, berkata dengan lembut, "Tidak apa, kamu tidak kesaktan sudah bagus." Dia tentu saja tidak kesakitan. Setelah mereka berdua duduk, Davin Ye memesan banyak makanan yang disukai olehnya. Ketika Claire Sen tersanjung dengan sikap lembut dan perhatian dari pria yang ada di hadapannya ini, dia juga mulai merasa bersalah. Dia selalu merasa tidak seharusnya makan bersama dengan Golden Ye seperti ini. Tapi dia berpikir lagi, mereka hanya makan malam saja, dia juga tidak memiliki pemikiran aneh yang lainnya, jadi untuk apa dia merasa bersalah? Semua pemikiran ini mulai menghilang ketika sup ikan pedas mulai disajikan. Claire Sen sangat suka makan sup ikan pedas, tapi tidak ada orang yang bisa menemani nyaman. Lalu jika dia pergi makan sendirian tidak akan habis, jadi ketika dia mencium aroma harum yang familiar ini, Claire Sen baru teringat kalau dia sudah lama tidak makan ini. Dia mengambil sepotong daging ikan ke dalam mangkuknya, tiba-tiba tersenyum berkata, "Aku sudah sangat lama tidak makan ini." "Oh iya Kak, apa kamu bisa makan pedas? Apa tidak masalah kamu menemani aku makan ini?" Kabut yang mengepul itu sudah menutup wajah tampan Davin Ye, membuat alis matanya terlihat lebih lembut. Dia tersenyum dengan datar, "Aku tidak apa, aku makan semua makanan." Alasan Claire Sen bisa bertanya seperti ini karena ada banyak orang yang tidak bisa makan pedas, apalagi pedas yang menyengat. Makanan yang baru saja matang ini lebih pedas dan terasa masam. Claire Sen tahu dia tidak akan sanggup memakannya. "Kak, jika kamu benar-benar tidak bisa makan maka tidak usah dipaksa." "Davin Ye, makanlah adik ipar, kakak benar-benar tidak apa." Claire Sen saat ini baru merasa tenang. Awalnya dia memakannya dengan hati-hati, tapi setelah dia melihat orang yang ada di hadapannya mulai memilih tulang ikan dengan serius, dia baru memakannya dengan tenang. Di sisi lain, Sally Han juga ikut masuk ke dalam restoran ini dengan ditemani oleh beberapa selebriti. Setelah dia memesan sebuah ruangan, beberapa orang itu bersama dengan Sally Han sama-sama naik ke atas. Hans Corp juga sebuah perusahaan terkenal di kota utara. Semua orang juga tahu kalau Sally Han adalah putri yang hilang dan telah kembali lagi. Semua orang tahu ini adalah mutiara terkenal Hans Corp, jadi mereka semua bersedia untuk menemaninya. Misalkan sekarang, putri kedua Jiang Corp menjadi tangan kanan Sally Han, dengan lembut berkata, "Sally ya, sup ikan di restoran ini sangatlah terkenal. Tidak tahu apakah kamu sebelumnya pernah makan di sini? Hari ini aku akan mentraktirmu. Kamu suka makan apa pesan saja." Mungkin karena dulu Sally Han terlalu hidup dengan susah, meskipun dia sudah menjadi seorang nona besar, tapi mendengar kata-kata seperti ini membuatnya merasa kalau orang itu sedang mengejeknya. Tiba-tiba dia tersenyum dengan sinis, berkata, "Apa maksudnya dari apakah aku sebelumnya pernah makan di sini? Apakah kamu sedang mengejek aku ketika dulu aku bukan anggota keluarga Han terlihat miskin?" Ekspresi wajah orang itu langsung berubah. Dia menjelaskan dengan suara yang kecil, "Sally, aku tidak bermaksud seperti itu. Siapa suruh kamu panggil nama aku? Nama aku juga pantas untuk dipanggil olehmu." Sally Han hanya di hadapan Claire Sen saja terlihat seperti orang biasa, tapi ketika dia di sini, dia terlihat sangat tidak masuk di akal, seperti dua orang yang berbeda. Orang itu sangat terkejut hingga tidak berani berbicara lagi. Salah satu di antara mereka mendengus sinis, "Nona Han, kamu tidak usah pedulikan dia. Keluarga dia akhir-akhir ini sudah hampir bangkrut. Mungkin dia ingin mendekati dirimu. Kita makan di lantai 2 saja." Jadi orang itu ditinggalkan di sana, lalu orang lainnya langsung naik ke lantai 2. Sally Han masih tidak senang. Semenjak dia melihat dokumen waktu itu, dia terus merasa kesal hingga sekarang. Awalnya temperamen dalam tubuhnya sudah tidak kecil, sekarang membuat amarahnya menjadi semakin besar. Ketika melewati sebuah ruangan, Sally Han tiba-tiba melihat bayangan seseorang yang familiar.
Langkah kakinya berhenti, lalu dia melihat ke arah dalam ruangan itu. Itu ternyata adalah Claire Sen. Ketika Selihan ingin berjalan keluar, orang yang berada di sekitarnya tiba-tiba bertanya, "Nona Han, ada apa denganmu?" Mendengar ini Selihan kembali sadar, dia menggelengkan kepala, "Tidak apa, ayo jalan." Dia mengikuti orang yang lainnya masuk ke dalam ruangan. Setelah duduk dia tiba-tiba teringat sesuatu, orang yang duduk di hadapan Claire Sen tadi sepertinya. Selain itu dia merasa seperti familiar dengan orang ini. Siapa? Claire Sen bersama dengan pria itu datang kemari untuk makan sup ikan. Memikirkan ini Selihan pun membuat keputusan untuk melihatnya, jadi dia pun berdiri berkata kepada orang yang lainnya, "Kalian duduklah dulu, aku akan keluar ke toilet dulu." "Sally, aku temani kamu ke toilet saja." "Tidak usah, jangan ikuti aku." Selihan memelototi orang itu sekilas, lalu berjalan keluar. Ketika dia pergi, beberapa orang itu seketika menjadi marah. Dia benar-benar mengira dirinya adalah seorang nona besar, memasang wajah yang angkuh, benar-benar menjijikkan. Benar sekali, jika dia bukan nona besar Hans Korp, aku tidak mau menghiraukan dia. Ketika ada kesempatan aku akan memberinya pelajaran, agar dia tahu kita bukanlah orang yang mudah diganggu. Sudahlah kalian ini, ketika dia ada di sini satu persatu dari kalian terus menyanjungnya. Sekarang ketika dia sudah pergi, kalian mulai membicarakannya, apa-apaan kalian ini? Selihan sama sekali tidak tahu dengan beberapa hal ini. Setelah dia pergi dari ruangan itu, dia pergi ke ruangan yang dilewati olehnya tadi. Pintu ruangan itu tidak tertutup, dia seketika bisa langsung melihat Claire Sen yang duduk di dalam. Lalu saat ini kebetulan dia juga bisa melihat dengan jelas pria yang ada di hadapan Claire Sen. Orang itu ternyata adalah Davin Ye. Mengapa Claire Sen bisa bersama dengan Davin Ye? Ketika Selihan sedang kebingungan, tiba-tiba Davin Ye yang ada di seberang sana memberikan jus penghilang pedas ke hatpaan Claire Sen. "Kamu sudah makan banyak makanan pedas, minum ini untuk menghilangkan rasa pedas itu." Wajahnya terlihat sangat lembut dan penuh perhatian. Selihan seketika bisa langsung melihat hal yang tidak beres di sana. Apa mungkin Davin Ye menyukai Claire Sen? Dia ingin mendekati adik ioarnya sendiri. Setelah menyadari hal ini, ekspresi wajah Selihan berubah menjadi buruk. Ketika dia ingin masuk ke dalam dan menarik Claire Sen keluar, sebuah ide muncul di pikiran dia, membuat langkah kakinya berhenti. Beberapa saat kemudian, Selihan menarik kembali langkah kakinya. Dia menggedipkan matanya. Jika Davin Ye benar-benar memiliki perasaan kepada Claire Sen, bukankah hal yang bagus jika mereka berhubungan bersama? Selain itu, Selihan seketika memiliki sebuah ide. Dengan begini dia bisa beritahu Claire Sen kalau pemilik dari setelan itu sebenarnya adalah Davin Ye, kebetulan bisa menjodohkan mereka berdua bukan? Dalam satu pikiran ini, Selihan sudah tidak bisa menahan gerakannya sendiri. Dia mengeluarkan ponsel untuk memotret mereka berdua. Setelah itu dia menyimpan ponselnya dan bersandar di sudut dinding. Jantungnya berdetak dengan cepat, Selihan memejamkan matanya. "Claire, jangan salahkan aku ya, aku juga. Demi kebaikanmu." Golden Ye itu adalah orang yang suka marah, ditambah dia adalah orang cacat. Kamu adalah seorang janda. Jika ikut dengannya dia pasti tidak akan bersikap dengan baik untukmu. Sebaliknya jika kamu bersama dengan Davin Ye hidupmu bisa lebih baik. Selihan tenggelam pada pemikirannya sendiri. Dia terus mengatakan hal yang baik untuk Claire Sen dalam hatinya. Lalu perasaan hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak ada cara lain, karena dia sudah mencuri identitas Claire Sen. Jadi Claire Sen adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa bersalah di dunia ini. Setelah masalah ini berlalu, Selihan berjanji, dia pasti akan semakin berbuat baik kepada Claire Sen. Jadi Selihan menghubungi teman-temannya mengatakan kalau dia tidak kembali ke sana lagi, jadi suruh mereka untuk makan sendiri. Lalu Selihan menyuruh pelayan untuk membukakan sebuah ruangan untuknya di samping ruangan Claire Sen, lalu duduk menunggu di sana.
Bersambung.